Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar bagi kita semua? Semoga damai sejahtera Tuhan, hati yang bahagia tetap ada menyertai kita sampai pada saat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas berkat dan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terkhusus pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kami. Ya Tuhan, kami mohon kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti, dan ini akan semakin memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menyadari bahwa iblis tidak pernah diam dalam hidup di tengah-tengah di dunia ini? Pernahkah kita sadar bahwa iblis selalu ada beserta dengan kita untuk mempengaruhi kita, untuk membawa kita kepada hidup dalam kehendaknya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bahagia, persekutuan yang indah dengan Tuhan, setia kepada Tuhan yang ditunjukkan oleh manusia bukanlah hal yang menyenangkan bagi kuasa kegelapan. Iblis akan selalu mencari jalan bagaimana caranya kita bisa hidup seturut kehendaknya. Sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun dia bisa memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi kita. Baik dalam suka maupun dalam duka. Dia terus berusaha untuk melihat kelemahan kita, melihat kelemahan situasi, supaya kita bisa menjadi pengikutnya. Untuk membawa kita ke dalam penderitaan, untuk membawa kita terlepas dari Tuhan dan melawan kehendak Tuhan. Demikian yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Daud. Bangsa ini seolah-olah sudah mendapatkan kesejahteraan. Bangsa ini sudah mendapatkan kenyamanan. Sampai kepada tabut perjanjian juga sudah ditaruh pada tempat yang layak. Tapi pada saat ini iblis merasa bahwa hal ini akan membuat bangsa ini terus patuh kepada Tuhan. Sehingga dia mencoba untuk melawan orang Israel dengan cara mempengaruhi Raja Daud. Dia mulai mengatakan bagaimana dan apa yang harus dilakukan Raja Daud. Oleh karena itu muncul pikiran Raja Daud untuk menghitung jumlah bangsa Israel mulai dari Berseba sampai ke Dan, dan itu diperintahkannya kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat. Sementara hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa alasannya ini tidak berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, karena ini adalah ide iblis. Karena ini adalah rancangan dan perintah dari iblis. Tentu tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, karena memang seolah-olah ketika Daud ingin menghitung rakyatnya jumlahnya,
Seolah-olah Daud untuk mempertunjukkan bagaimana dia hebatnya, bagaimana bangsa ini besarnya dan hebatnya. Sementara itu, apa makna dari penghitungan itu adalah ketinggian hati Daud. Jadi dua hal ini yang membuat ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama kita ulangi bahwa apa yang disuruh oleh Daud adalah atas suruhan iblis. Dan yang kedua, untuk menghitung jumlah rakyat ini ada makna yang tersirat di baliknya adalah ketinggian hati. Dan mengesampingkan kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dalam hidup kita juga bukan melalui penderitaan saja iblis mau mempengaruhi kita supaya kita mengikuti dia. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, hal yang mungkin perlu secara akal apa yang dilakukan oleh Daud, menghitung supaya tahu jumlahnya. Tapi apa yang dibalik itu? Oleh karena itu dalam kehidupan kita juga terkadang terjadi hal yang demikian. Sehingga kita diajak untuk waspada. Kita diajak untuk peka. Apa yang kita lakukan selalu. Apa yang selalu kita ucapkan. Apa yang selalu kita pikirkan. Apa yang selalu kita putuskan dalam kehidupan kita. Apakah itu adalah kehendak iblis, atas perintah iblis, atau iblis yang mempengaruhi kita untuk mengikuti apa yang dia mau. Dan di balik apa yang kita lakukan itu ada terselubung keinginan pribadi, keegoisan, mementingkan diri sendiri, atau ketinggian hati kita untuk memperlihatkan siapa kita. Hal ini yang perlu kita cermati di dalam kehidupan kita setiap hari melalui firman yang kita dengarkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semakin peka dalam hidup kita. Apakah segala ide dan segala yang kita lakukan, kita pikirkan itu kehendak Tuhan atau kita mendengarkan suara iblis? Mari kita melatih hati kita, mata hati kita, dengan iman kita melatih supaya kita bisa melihat kehendak Tuhan atau kehendak iblis. Dan kita harus selalu waspada akan hal itu. Serahkan saja segalanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan segalanya ke dalam kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apa yang penting? Jangan pernah melupakan Tuhan. Dan setialah kepada Tuhan, dengarkan firman-Nya, berdoalah dengan setia. Mohon tuntunannya sehingga mata hati kita, mata iman kita akan semakin peka terhadap kehendak Tuhan atau kehendak iblis. Dan kita tahu untuk selalu memilih untuk memenangkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkatinya sehingga kita semakin dimampukan, dikuatkan untuk memahami dan mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu memenangkan Tuhan untuk menjadi pilihan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Melalui firman ini kami disadarkan akan tantangan kehidupan, perjalanan kehidupan kami, dan juga tantangan dalam iman kami. Tuhan kami mohon, yakinkan kami selalu untuk memilih kehendak Tuhan. Yakinkan kami untuk semakin peka akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan, iblis bisa mempergunakan setiap keadaan untuk membawa kami menyembah Dia. Kami tidak mau itu terjadi. Karena kami mau hanya Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk situasi kehidupan kami semuanya. Kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pemimpin kami. Supaya pemimpin kami juga peka. Karena melalui kebijakan mereka akan besar pengaruhnya terhadap situasi bangsa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, urapilah, tuntunlah pemimpin kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dan Tuhan
kiranya berkenan menyatakan kepada mereka apa kehendak Tuhan. Berkati presiden kami dan juga berkati semua kabinetnya dan juga semua orang-orang yang bekerja pengambil keputusan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Inilah harapan kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk situasi kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami mohon Tuhan berkati supaya keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis. Jikalau pada saat ini ya Tuhan, ada keluarga yang pada saat ini mengalami pergumulan dalam kebersamaannya, kami mohon Tuhan berkenan untuk memberikan hikmat kepintaran dan Tuhan mempersatukan keluarga-keluarga kami, anggota keluarga di dalam cinta kasih Tuhan dan iman pengharapan kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua persoalan yang ada pada kami pada saat ini, mungkin persoalan pekerjaan kami. Tuhan, setiap orang yang mengalami pergumulan dalam pekerjaannya, mari Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, sehingga semua kami yang masih merindukan pekerjaan pada saat ini boleh mendapatkan pekerjaan, untuk kami boleh mengimplementasikan apa yang kami miliki untuk kebaikan semua orang. Dan juga kami berdoa untuk kami yang bermasalah dalam ekonomi rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya Tuhan sumber segalanya. Oleh karena itu Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit. Apapun itu penyakitnya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau memberikan kasih-Mu, kuasa-Mu Kau nyatakan untuk menyembuhkan mereka semua dari penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya, baik yang sudah lama maupun yang masih baru saja Tuhan. Ada beberapa saudara-saudara kami yang mengalami stroke ringan. Tuhan, kami mau Tuhan memberkati mereka pada saat ini. Yang Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah melihat mereka, dan Tuhan sudah nyatakan mereka memohon kepada Tuhan. Tuhan sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang sulit tidur juga Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka boleh mendapatkan ketenangan dan tubuh yang sehat, sehingga mereka bisa istirahat dengan cukup, sehingga itu menambah kekuatan kesehatan dan imun tubuhnya. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk semua anak-anak kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa anak kami adalah penerus kehidupan bangsa Tuhan, bangsa Indonesia, keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Tuhan terus peliharakan. Oleh karena itu berkati mereka yang pada saat ini berjuang dalam studinya, dalam mencari sekolah, dalam dia mencari pekerjaan, termasuk juga dalam mencari teman hidupnya. Berkenalah Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadikan anak-anak kami juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan setiap keluarga yang pada saat ini menantikan anak di tengah-tengah keluarganya, Tuhan berikan dan Tuhan jauhkan semua yang menjadi penghalang dalam diri atau tubuh mereka, baik dari pihak suami maupun istri. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami. Tuhan pengharapan kami, dalam Tuhan kami percaya apapun bisa terjadi. Dan kami juga mohon ampun dalam semua salah dan dosa kami. Maafkan kami Tuhan, jangan biarkan karena dosa kami terhalang berkat yang hendak Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah kami semakin mampu mengendalikan diri kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kami, tempat kami menyerahkan hidup kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan juga doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Jalanilah kehidupan hari ini dan kiranya kasih karunia yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat,
Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.